kasih langsung ke Mas Dwi. Dan untuk yang lagi record juga terima kasih. Soalnya adminnya pada miskin nggak pakai iPad juga. Aku record aku. Oh iya, makasih Mas. Oke. Sebelum mulai mungkin bagusnya hitungan mundur dulu ya dari 1999. Itu siapa ngomong itu? Oke, seperti tadi yang aku bilang ya, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang bertanya, mungkin bisa di tangannya diangkat, nanti bakal saya lebih mute lagi gitu, nggak bisa ngomong. Nggak, bercanda, saya ini angkat untuk ngobrol ya, untuk bertanya. Oke, silakan Mas Dwi. Oke, selamat siang buat teman-teman yang udah bergabung di free class CBN ini ya. Sesuai judul ya, mungkin yang kasih judul kan ini trading for dummies ya. Artinya materi yang saya kasih ini ya buat pemula lah. Walaupun yang join di sini mungkin kebanyakan udah jago ya, udah hebat-hebat gitu. Mungkin ya bisa sebagai anggap aja belajar ulang lah. Oke, Bentar bang. Go unmute lagi, sabar. Go abis soalnya go unmute semua. Bentar Bang Dwi. Untuk khusus admin aja jadi. Coba Bang Dwi ngomong lagi. Sorry. tes. Dah. Oke ya. Selain admin, jadi nggak ada yang bisa ngomong nanti ditin aja. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, sebentar. Sesuai judul ya, karena untuk pemula, gua mau coba jelasin dulu dari awal banget ya, Bentar. Oke. Nah, slide-nya kelihatan ya. Panda, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan aman Bang. Aman ya. Oke. Kelihatan Bang. Oke, lanjut. Trading ya, apa itu trading? Jadi dari dasar banget ya, gua kasih tahu trading kan artinya berdagang lah ya. Trade itu berdagang. Jadi ada sesuatu yang kita perdagangkan gitu. Baik itu emas, mata uang, atau komoditi ya, yang termasuk dalam hal ini ya di dunia kripto berarti kita trading koin gitu. Kemudian di mana diperdagangkan? Ya di market atau di pasar lah. Dan pelakunya itu pembeli dan penjual. Maka bisa disimpulkan trading itu bertemunya pembeli dan penjual dalam memperdagangkan suatu barang tersebut ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuman bedanya apa dengan investasi? Kalau investasi kan cenderung lama ya, dan itu juga nggak terlalu dipantau. Sedangkan trading itu ada banyak aliran. Seperti misalkan karena jangka waktu tertentu mungkin ada yang main sebentar scalping atau copet-copet kayak gitu ya. Ada juga yang main day trader harian, atau mungkin yang swing trader, mungkin itu agak lama, mungkin seminggu atau sebulan. Cuman di sini kenapa saya kasih tahu makna trading ya, ini supaya kalian bisa tentuin dulu nih dari awal target kalian atau tujuan kalian trading buat apa. Apakah buat invest, ataukah memang mau tradingnya mau jadi scalper, ataukah mau swing, atau mau day trader ya. Jadi kalian cari dulu jati diri kalian mau seperti apa. Karena kalau kalian memang tujuannya mau investasi, kalian beli koin udah tinggalin, nggak usah dikhawatirin. Kalau kalian percaya sama fundamental atau percaya sama koin itu proyeknya bagus, nggak usah lihat-lihat chart, itu investasi. 1, 2, 3 tahun ke depan baru mungkin lihat kayak gitu. Tapi kalau kalian trader, mau jadi trader seperti apa? Kalian cari jati diri, mau jadi scalper. Oke nih, gua puas nih untuk copet-copet aja lah buat dapetin 1-2%, nambahin porto, atau mau day trader, mau harian dari pagi sampai sore kayak jam kerja gitu. Sore udah cabut keluar, dapat. Atau mau swing, oke ini gua yakin target bakal ke hit 1 minggu misalkan. Nah, itu swing trader. Oke. Nah, next-nya kenapa technical analysis? Terus ada apa dengan chart? Banyak yang bertanya-tanya pasti. Jadi kalau kita balik lagi ke basic ya, ekonomi basic.
itu supply and demand, penawaran dan permintaan ya. Jadi pastinya kalian tahu bahwa harga suatu barang itu atau harga suatu koin itu ditentukan cuma dari 2 faktor tersebut. Basic ekonomi, yaitu apabila buyer atau pembeli lebih banyak dan penjualnya lebih sedikit, maka harga itu akan cenderung naik. Dan sebaliknya apabila pembeli lebih sedikit dan penjual lebih banyak, maka harga akan cenderung turun. Nah, ini adalah prinsip ekonomi ya. Jadi supply and demand itu sudah jelas. Ya, kenapa harga turun nih? Berarti banyak yang jual. Kenapa harga naik? Banyak yang beli. Oke. As simple as that. So, fungsi chart itu apa? Fungsi grafik itu apa ya? Jadi nilai-nilai transaksi yang dilakukan oleh pembeli atau penjual, jumlah barang dan lain sebagainya itu digambarkan, dituangkan di dalam suatu grafik atau chart. Jadi bisa disimpulkan bahwa chart itu menggambarkan supply and demand secara langsung, secara real time. Maka banyak juga nih dari beberapa dari kalian mungkin ya yang menggunakan rumor atau news sebagai acuan untuk trading. Cuman kalau kalian tahu bahwa ada yang namanya teori diffusion news information, bahwa kalau kita bicara soal market, artinya pada saat news sudah sampai di media, sudah sampai di halayak ramai atau di telinga kalian, itu bisa disimpulkan bahwa news itu sudah kadaluarsa, sudah expired. Kenapa? Ya karena ada berbagai efek kayak insider trading, misalkan yang mana mereka itu sebenarnya sudah duluan take action. Kemudian sudah take action, kemudian sudah bikin plan, baru menyebarkan rumor atau news itu. Jadi yang kalian dapat itu sebenarnya dari rumor atau news itu sisa-sisanya aja. Sisa-sisa doang. Oke. Maka chart itu adalah real time price action atau real time supply and demand itu sendiri. Oke. So, technical analysis ya. Technical analysis itu ada 3 prinsip dasar. Oke. Ini prinsip dasar sebenarnya yang udah umum ya. Harusnya kalangan trader udah paham. Yang pertama itu adalah market atau price itu move in trend. Ya, market itu pasti bergerak di dalam trend. Yang kedua adalah history repeat itself, dan yang ketiga itu market discount everything. Ya, saya akan jelaskan satu-satu ya. Market move in trend. Oke. Mungkin kalian tahu ya, market itu kan bergerak dalam suatu tren ya. Yang kita tahu market itu bisa bergerak ke arah atas atau biasa disebut bullish, market bergerak ke bawah bearish, atau mendatar atau sideways ya, nggak kemana-mana. Jadi market bergerak ke kiri kan nggak ada, adanya ke atas, ke bawah, mendatar. So prinsip dasar yang pertama ini setelah kita tahu ya, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu kita harus follow the trend, mengikuti tren. Ya, karena kesalahan umum ya, para trader itu kadang-kadang melawan tren. Ya, kadang market itu lagi bull, kita mau short. Market lagi bear, kita mau long. Yang ada loss, terus liquid. Jadi, prinsip yang pertama ini kita harus pahami dulu bahwa pergerakan harga itu memiliki tren. Apakah bullish, atau bearish, atau sideways. Oke. Jadi nanti di live-nya juga nanti saya kasih contoh ya bagaimana kita selain paham teknikal, kita juga harus basic-nya itu bisa menganalisa tren. Oke. Kemudian yang kedua itu history repeat itself. Nah, history repeat itself ini maksudnya tuh kita harus paham bahwa market ini bergerak di dalam suatu siklus. Mau market apapun bergerak dalam satu siklus, dan siklus inilah yang menciptakan pola-pola pergerakannya itu, pergerakan harga itu selalu berulang. Ya. Nah, kenapa selalu berulang? Karena yang melakukan trade itu kan manusia. Sedangkan manusia itu punya sifat alami bahwa kebanyakan sifat manusia itu sering mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga sifat-sifat psikologi lainnya ya yang menyebabkan suatu pola pergerakan harga itu menjadi suatu siklus yang biasa digambarkan sebagai fear and greed juga. Oke. Benar kan? Sifat alami trader itu kayak misalkan ya, ketika kripto atau koin yang kita beli BTC nih, merah, pasti otak manusia akan mulai cenderung bereaksi dan mulai ada fear, panik, dan sebagainya. Tapi ketika hijau, mulai nih kita bahagia, tertawa, euforia.
happy. Nah, itu sudah sifat alami manusia. Sehingga menyebabkan suatu pola di market. Nah, mungkin ini dalam ya, kalau kita bahas tentang psychology trading, mungkin di materi lainnya ya. Cuman saya bahas sedikit aja bahwa ketika market mengarah ke naik kan pasti mulai nih ada optimis, kemudian excited, sampai ke puncak euforia, kemudian market mulai balik arah, reversal, mulai ada kecemasan, denial, sampai ke fear. Dan terakhir kita panik pasti. Dan setelah panik, depresi, market mulai naik lagi, balik lagi optimis. Polanya kayak gitu-gitu aja. Pola ini nih sudah berdasarkan sifat manusia yang memang selalu terulang. Nah, oke. Kemudian makanya ada yang namanya history repeat itself kan. Jadi di dalam technical analysis itu pasti kalian pernah tahu ya namanya pola-pola dalam chart kan. Banyak kan chart pattern kan, ada falling wedge, rising wedge, head and shoulder. Nah, itu berdasarkan pola-pola yang selalu berulang itu. Kenapa trader percaya sama pola itu? Karena pola itu sudah pernah terjadi di history, di sejarah yang sebelumnya. Nah, makanya ada yang namanya chart pattern. Jadi jangan tanya kok bisa sih di garis segitiga bakal tahu bakal naik kayak gitu. Pasti bertanya-tanya kan? Nah, soalnya itu sudah pernah terjadi dan itu selalu terulang. Makanya ada yang namanya siklus. Oke. Kemudian yang ketiga nih. Ketiga ini market discount everything. Nah, market discount everything ini kan saya sering katain kan, saya sering kasih tahu di grup ya, bahwa market discount everything. Jadi segala hal yang mempengaruhi pergerakan harga itu dalam suatu market itu baik itu market kayak fundamental, politik issue, news, rumor ya kayak ada project bagus ya dan sebagainya itu sebenarnya sudah tercermin di dalam chart itu sendiri. Jadi sebelum itu semua terjadi sebenarnya sudah ada insider trading atau market maker atau bandar itu sebenarnya sudah melakukan suatu action duluan. Kenapa? Karena mereka ya sudah tahu duluan gitu sebelum news itu muncul, sebelum rumor itu muncul, mereka itu sudah melakukan action. Nah, kenapa saya bilang chart itu adalah real time price action? Karena informasi yang paling cepat kita dapat itu dari grafik. Sebelum terjadinya non-farm payroll misalkan, atau sebelum terjadinya new moon segala macam, itu tuh sebenarnya tick per tick dalam chart kan terus bergerak tuh. Nah, tick per tick dalam suatu chart itu dilakukan oleh pelaku pasar, yaitu orang yang sudah tahu duluan. Ya, bisa jadi market maker atau bandar. Mereka sudah melakukan click buy, misalkan diam-diam, atau mereka sudah mengurangin buy, mereka udah mulai jual-jualin sedikit demi sedikit karena bakal tahu ada news ini, misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin terbentuklah pola rising wedge. Nah, itu kan karena aksinya duluan. Nah, itu sudah terbaca di chart. Jadi bisa kita sebutkan bahwa chart itu adalah grafik itu paling cepat informasinya. Itu kalau berdasarkan technical analysis ya. Oke. So, gue rasa teorinya cuma sampai sini ya. Nah, mungkin kita langsung aja ke trend analysis ya. Jadi di dalam technical analysis nggak usah jauh-jauh kita mau bicara tentang indikator atau support resistance. Kita coba dulu trend analysis. Oke, ini coba saya share dulu. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Nah, sebentar. Oke. Jadi basic trend atau pola pergerakan harga tuh ya yang saya pelajari ya, saya pelajari juga sama teman-teman yang lain juga. Ada 5. Jadi yang pertama itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini biasanya kalau di saya sama teman-teman saya itu bilangnya ini badan cangkul, ini seperti cangkul. Ya kan? Ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Badan cangkul, kepala cangkul. Nah, jadi kalau misalkan trennya itu bull, maka dia dari 1 biasa akan mirror kembali bikin badan cangkul itu nomor 3, 1 ke 3. Kalau bearish dari 2 badan cangkul dulu, kepala cangkul, kemudian balik lagi ke badan cangkul ke-4. Tapi kalau sideways dia pasti balik-balik ke nomor 5. Oke. So, ini tentang pergerakan tren ya. Kemudian akhirnya menjadi suatu tren di chart, yaitu kalau kita bagi itu kalau saya nyebutnya ini badan cangkul itu primary trend. Yang pertama ada primary trend. Kemudian yang kedua itu secondary trend atau secondary reaction. Nah, jika dia bullish maka dia akan melanjutkan primary trendnya.
Nah, di dalam primary trend ini ada garis kecil-kecil ini ya. Nah, ini adalah minor trend. Ya, di sinilah yang nanti biasanya trading scalper atau trading harian yang bisa dimainin di sini. Nah, sama juga kalau bearish. Di ini sini jadi badan cangkul primary trend. Kemudian secondary trend, secondary reaction naik. Kemudian turun lagi minor trend, bearish trend. Oke. Kemudian yang ketiga nih. Saya kasih tahu bahwa mungkin saya tulis di sini ya. Nah, di sini kan ada turning point. Turning point itu dari harga naik, tahu-tahu jadi turun. Artinya di sini kan ada supply yang mendorong dia ke bawah. Nah, ini kita sebut turning point atau bisa juga kita sebut biasanya sebagai swing high. Swing high ini saya kasih kode high. Sorry. High. Kemudian waktu dia ke sini, kemudian ada lagi dorongan untuk naik. Nah, inilah yang namanya demand. Demand atau bayarnya lebih kuat. Artinya dia menjadi swing low di sini. Oke, swing low. Nah, biasanya juga nanti ya, mungkin saya jelasin juga kenapa ini. Nah, biasanya ini yang kayak gini nih, makanya ini menjadi support, menjadi resisten. Ibarat atap, kan dia kebentur atap nih, kemudian turun kan. Nah, kemudian di sini menjadi support. Ini kan resisten tadi. Resisten akhirnya menolak untuk naik lagi, kemudian dia turun ke support. Di support dia menjadi lantai. Menjadi lantai, kemudian dia bisa bangkit lagi. Artinya di garis ini, di turning point low ini, ada demand. Inilah yang membuat harga naik. Saking dia kuatnya, dia jebol atap yang ini. Akhirnya nanti saya jelasin lah tentang support resistance. Tapi intinya, tren itu kayak ini. Nah, kemudian kita balik ke swing ya. Sebelum kita jauh untuk belajar tentang support resistance, kita mesti bisa dulu menggambar swing untuk menganalisa suatu tren. Jadi kalau kita mau main satu koin, kita lihat dulu trennya kan. Seperti yang saya bilang di prinsip pertama tadi, follow the trend ya. Makanya kita harus tahu dulu tren koin ini apa sih. Jadi kita bisa jelas arahnya. Nah, kalau misalkan saya tulis di sini, swing itu ada namanya high. Ini adalah low. Kemudian, bakalan nanti ada yang namanya higher high. Kemudian di sini higher low, lower high, sama lower low. Oke. Nah, jadi ada 6 macam swing ini ya. Nah, kenapa bisa bullish? Nah, ini sebenarnya ada formulanya. Formula dasar untuk menjadi bullish itu ya, formulanya itu adalah mulai dari high dan low itu menjadi harus ada higher high 1, kemudian higher low, kemudian higher high lagi dan higher low. Dan satu lagi, kalau bearish itu berarti dia lower high, lower low, lower high dan lower low. Higher high ini apa sih maksudnya? Higher high ini ketika ini sudah high, ini low, kemudian dia menjebol ini, jebol yang high ini, berarti kan ini menjadi higher high. Sama, ini tadi ini menjadi lower high. Karena dia lebih rendah daripada titik ini kan high nih. Kemudian ini low. Nah, di bawah ini menjadi, karena lebih rendah daripada ini menjadi lower low. Nah, 2 kali lower high dan lower low itu sudah bisa kita pastikan market berbalik arah atau menjadi bearish. Dan kebalikannya kalau bullish, berarti rumusnya ini yang perlu kalian ingat. Dia melewati ini, kemudian bikin higher low. Kalau higher low itu gini, dia turun lagi karena ada rejection, tapi nggak sampai ngelewatin low ini. Anggaplah sampai sini. Ya, oke, ngejebol support ini nih. Ngejebol support ini kan resisten, terus jadi support. Tapi dia bangkit lagi. Nah, ini kalau misalkan posisi di sini, kita bisa, dan ada rejection, bentar. Nah, kemudian ada rejection di sini nih. Nah, ini kesempatan kita untuk buy. Kalau ini sudah confirm menjadi swing low, berarti dia menjadi di sini, sorry. Nih, ini menjadi higher low. Karena kenapa higher low? Lebih tinggi dari ini. Dia turunnya nggak sampai sini, cuma sampai sini kan, higher low. Nah, kalau dari sini pun kita sudah bisa pastikan menganalisa trennya kemana nih ke berikutnya. Karena ini sudah low, higher low, otomatis dia akan mengejar lagi higher yang baru. Atau bisa kita pastikan market ini bullish.
Oke. Nah, jadi chance-nya lebih besar untuk kita posisi buy di sini. Sorry. Ya, jadi kita long di sini. Oke. Sama dengan kebalikan yang di sini ya. Ketika ini kita tahu dia nggak bisa lagi ngelewatin high ini menjadi lower high, kita bisa ambil chance di sini untuk open short. Nah, jadi ketika dia confirm swing, mulai candle-nya mulai turun di sini, kita open short. Atau kadang ada juga yang trader open short-nya setelah jebol ini, jebol low-nya ini lagi. Nah, ini biasanya kalau swing trader, pasti dia nunggu konfirmasi bahwa support yang ini dijebol, jadi dia open short di sini. Sebentar. Nah, dia open short-nya di open short di sini. Nunggu breakdown. Kemudian SL-nya dia di atas ini biasanya, di atas ini ya, area lower high-nya. Nah, ini namanya setup trading yang biasa basic lah ya. Jadi nggak asal-asal buka. Misalkan kita tahu nih primary trend-nya, misalkan lagi naik, terus di sini kita short. Padahal nggak ada apa-apa di sini. Nah, itu berarti kita melawan tren. Sedangkan kita tahu primary trend-nya arahnya ke atas. Kecuali kita bermainnya nanti di minor trend. Nah, minor trend ini kan selalu ada nih. Bisa jadi kita di minor trend ini kita short dulu untuk scalping sebentar. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin teorinya sampai sini ya. Kita langsung coba ke chart aja kali ya untuk belajar gimana cara narik swing ya, swing high, swing low. Gimana analisa primary trend atau ini ya. Bentar, saya coba share lagi. Browser. Kenapa muncul ini? Ini kelihatan nggak chartnya? Bang, Kelihatan. kelihatan ya? Kelihatan. Halangin. Nah, ini kita ke BTC kali ya. Nah, BTC ini misalkan dari sini nih. Dari sini. Gimana cara bikin swing? Kita anggap di sini ya startnya. Di 2020 nih. Anggap ini kita high. Ya. Swing high. Jadi swing itu seperti atap. Ada lancip gitu ya. Swing low juga sama, atap kebalik. Nah, ini kalau udah terbiasa kalian pasti tahu cara menggambar swing low. Swing line ini. Nah, dari sini kita tarik garis primary trend-nya. Nah, kenapa enggak yang kecil ini? Kecil ini kan karena cuma pendek, jadi anggapan kita ini adalah riaknya atau primary-nya. Atau minor trend-nya. Dia turun sampai sini. Nah, kemudian kita mau coba menggambar swing sampai ke atas ya. Oke, anggapan misalkan kita belajar nih. Misalkan kita mau tulis di sini. Di sini aja. Ini misalkan higher high pada saat 2020 ini ya. Kemudian ini lower high. Nah, karena dia low-nya tadi di sini, tapi dia berhasil di sebelah sini. Kemudian high ini kenapa ini saya anggap ini swing high? Kenapa? Karena dia melebihi dari high ini, makanya jadi higher high. Ya kan? Nah, kita belajar narik garis-garis ini aja dulu, nggak usah banyak-banyak indikator untuk jadi trader basic ya. Nah, oke. Tadi apa rumusnya? Ketika sudah ada higher high, lower, higher high sama low. Sorry, ini nggak higher high, sorry. Higher low, ini higher low. Oke. Ketika sudah ada higher high dan higher low, sudah ada tendensius bahwa dia akan bikin higher high lagi. Ya, dengan syarat ya yang ini kan biasanya dijebol. Nah, ketika ini dijebol, berarti ada potensi dari low ke high. Saya bilang tadi ada minor. Ada minor lagi. Ada apa namanya? Continuation cangkul yang berlanjut. Artinya dari sini ke sini. Kemudian kita bisa tahu dia ke sini. Nih. Ya kan? Seperti yang gambar di awal tadi kan, yang di paint tadi kalau kalian ingat. Kemudian anggaplah di sini jadi swing low lagi.
Nah, jadi dia masih tetap higher high dan higher low. Oke, nah di sini dia bull parah nih, BTC. Kemudian kita bisa artikan di sini sebagai higher high lagi, kemudian ini higher low lagi. Nah, jadi belajar tarik-tarik garis dulu. Nanti kalau udah biasa, lebih enak gitu. Tanpa kita garis-garisin, kita udah tahu ini sesuai high nih. Nah, nanti kan ini ada relasinya atau ada hubungannya sama support resistance. Oke. Nah, ini higher high lagi. Kita terusin ya. Higher low. Oke. Kemudian kita lanjut nih. Mulai dari sini nih. Nah, ini kan trennya lumayan gede ya. Dari sini mungkin kita jadiin lagi garis. Sini garis lagi. Nah, ini bolehlah kita garis juga. Kemudian garis lagi. Garis lagi. Nah, nih saya kasih lihat reversal ya. Reversal itu sudah tergambar di chart. Kalian lihat ya. Sebelum kejadian Mei ini sudah tergambar di chart. Oke. Lihat. Ini kita tulis langsung di atas ya. Ini higher high lagi. Ini higher high lagi. Nah, ini higher low. Saya copy aja. Higher low. Nah, di sini tebak. Di sini bikin swing low, tapi dia bikin lower low. Ya, ingat rumus bearish tadi? Kembalikan arah tren. Dia menjadi lower low. Kenapa lower low? Lebih rendah daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian dia naik nih. Oh, seakan-akan mau bangkit lagi nih. Ya kan? Tapi dia nggak mampu melewatin yang higher high. Nah, nggak mampu melewatin ini. Atau yang biasa kita sebut resist. Nah, dia menjadi, ketika ini turun candle sebegini, ya dia menjadi lower high. Nah, higher low. Iya benar, lower high. Oke, nah, lower high. Jadi sudah ada LL dan LH. Tadi rumusnya kan sudah ada LL itu cenderung bearish. Nah, benar. Ketika kita sudah tahu di sini bahwa dia menjadi swing lagi, nggak mampu naik lagi, ini kita bisa spekulasi short di sini. Nah, kenapa saya bilang chart itu menggambarkan ini? Karena kan di sini kita udah tahu bahwa ini membentuk juga pattern yang namanya head and shoulder. Atau dari sini kita juga bisa tahu bahwa ini ada rising wedge. Nanti chart pattern mungkin ada bahasan lain ya. Cuman ini kan sudah jelas rising wedge. Kenapa kayak gitu? Nah, ini HNS. Makanya dia bisa turun. Sorry. Nah, jadi dari sini kan kita sudah tahu sebenarnya. Oh, dia nggak mampu bikin higher high lagi nih. Nah, ini ada potensi reversal. Nah, benar. Langsung dia bikin lower low dan lower high. Di sini dia langsung jatuh ke lower low lagi. Nah, ini chart harian ya. Kenapa saya gambar di daily? Karena primary trend dan secondary trendnya itu paling enak tuh daily. Melihat tren secara ini ya, secara jelas. Nah, ini kita bicara langsung nanti sekarang. Pada saat BTC sekarang ini adalah yang pas bangkit ya. Kemudian di sini ada masih lower high. Kemudian di sini mungkin langsung lower lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini kan minor trend nih. Tapi dia bisa menembus high yang ini. Ini pada saat bulan Agustus nih. Agustus ternyata dia tembus. Akhirnya sampai sini. Nah, di sini kan. Ini kita tarik sini. Nah, kemudian dia turun. Membuat secondary reaction. Artinya kita bisa tahu bahwa ini sudah menjadi badan cangkul. Seperti yang saya bilang tadi. Badan cangkul. Kemudian dia ada reaction menjadi secondary reaction atau secondary trend. Nah, setelah jauh dari sini, sebenarnya di bulan September ini, ya kalau kita melihat chart secara jelas, di sini kita sudah bisa ambil posisi long, karena low-nya di sini. Memang dia ada minor-minor, nanti ada support di minor ini. Ini kan ini support nih. Mungkin nanti ya ada bahasan-bahasan lain ya terkait support. Cuman ini klasik support. Jadi turning point ini adalah support dan resistance. Misalkan ini adalah support minor. Kemudian ini resistance, ini support. Kemudian naik lagi, nah kayak gitu.
Jadi support dan resistance itu turning point sebenarnya atau pembalikan arah harga. Kenapa? Artinya jualnya ini dijual orang sampai sini nih misalkan. Di titik ini nggak bisa naik lagi, orang jualan. Jualan turun ke sini. Terus beli jual beli di sini karena dia menjadi support yang kuat dan akhirnya nggak mampu jual lagi nih. Orang pada beli naik, kemudian mantol lagi di sini lanjut beli, makanya dia bisa bikin ke sini. Di sini orang pada jual secondary reaction atau kepala cangkul sampai sini. Di sini juga ada area resisten ya, yang tadinya resisten dijebol karena dijebol menjadi support. Akhirnya orang, oh dia nih, ini udah cukup murah nih buat gua beli. Akhirnya dibeli lagi, digas lagi. Ya, makanya ini trennya dari sini ke sini dan naik lagi. Nah, saya bilang tadi continuation pattern biasanya ini kan pola ABCD sebenarnya. Jadi tren itu misalkan ini A, ini B, misalkan. Ini tren secara garis besar ya, yang saya bahas ini. Ini C misalkan. Nah, dan ini mungkin bisa jadi ini D. Nah, sebenarnya kalau mau bicara tren besar panjang AB biasanya sama dengan CD. Jadi saya bisa asumsikan ini sebagai D-nya daripada ini. Jadi anggap ini sebagai masih minor trendnya. Nah, ketika ini sudah, ini kan ATH-nya ya. Sekarang BTC turun nih. Artinya dia bikin secondary reaction. Nah, tapi karena dia turunnya bikin wick sampai sejauh ini, nah sejauh ini masih aman nih. Kenapa saya bilang masih aman? Karena low yang ini juga belum ditembus. Nah, di sini kita belum juga confirm swing. Jadi confirm swing itu mesti saya gambarnya. Sebentar. Ya, confirm swing itu tuh kayak ada bentukan inilah yang candle paling terakhir. Misalkan yang mana ya? Misalkan yang A nih. Yang A. Nah, ini kan kenapa jadi confirm swing? Ini low yang terakhir nih. Di sini. Kemudian hari berikutnya dia tembus nih. Dia closing di atas garis ini. Kemudian hari berikutnya lagi dia sudah closing lagi. Nah, ini sudah bisa kita validkan sebagai swing low. Kalau ini kan belum nih. Ini kita belum tahu candlenya seperti apa. Karena dia bisa aja nih besok-besok misalkan dia turun lagi. Jadi belum tahu swing sebelum dia menembus candle yang ini. Makanya saya bilang tadi BTC sabarin dulu. Kalau dia bisa close lagi di atas ini, kemudian dia bikin kayak gini, misalkan dia bikin di atas ini, nah ini sudah confirm swing low. Nah, cuman kalau kita mau asumsikan ini masih sebagai masih sebagai apa namanya nih dari badan cangkul, kemudian ini secondary reaction kepala cangkul, berarti kita masih bisa ada potensi untuk mencapai ini dengan syarat kalau ini menjadi confirm swing low. Nanti ada juga beberapa faktor gimana cara melihat tren. Cuman kenapa saya bilang tren analisis enak pakai ini? Ya karena kita bisa lihat tren bullish itu kan mengarahnya 45 derajat ya. Misalkan ini ya, simpel aja. Sebelum kita menarik trend line itu sebenarnya kalau yang kita tarik garis dari sini ketemu swing ini kan sebenarnya namanya dynamic support atau yang atas itu dynamic resistance. Sedangkan yang garis lurus di turning point yang higher high dan lower high ini sebagai classic support resistance. Oke, jadi sebelum bicara classic support resistance atau dynamic support resistance, mesti kita tahu dulu cara menggambar swing ini. Nah, jadi di sini kalau kita asumsikan ini sebagai badan cangkul, ya, walaupun ini lumayan jauh ya, tapi di sini akan menjadi penentu nih BTC. Kalau misalkan seandainya dia begini, artinya dia melewatin ini, berarti primary trend-nya masih berlanjut bullish. Masih berlanjut bullish. Di sini kita bisa asumsikan dia ke atas. Nah, tapi misalkan di sini nggak mungkin semulus itu jalannya karena dia tadi saya bilang tadi ada minor trend. Nah, di minor trend juga itu harus ada higher high, terus higher low, higher high, higher low supaya dia tetap bullish. Nah, tetapi kalau dia misalkan ini confirm swing, kemudian dia naik ke sini, saya pakai garis satu lagi ya. Sebentar. Main aja. Misalkan ini reject nih sekarang. Dia naik ke sini. Naik ke sini. Nah, tapi dia nggak bisa mencapai melebihi dari yang high ini, yang kemarin.
dan dia kemudian mulai turun. Nah, ketika dia sudah confirm turun dan break low ini, sudah bisa kita pastikan bahwa misalkan ini sudah confirm swing ya, ini kan belum ada nih. Tapi contoh aja, misalkan ini di sini ya. Nah, jadi kalau dia sudah nge-break ini, artinya bisa kita pastikan kita bisa open short di sini dan bahwa tren ini sudah berbalik. BTC menjadi bearish. Dia bakal bentuk, berarti ini menjadi secondary reaction dan ini menjadi badan cangkulnya, berbalik. Jadi saya bilang tadi A, B, C, D, turun lagi ke bawah sini. Nah, ini jebol. Jadi kita bisa asumsikan open short di sini mungkin. Ya. Nah, jadi tapi karena ini belum jadi ya kita masih menganalisa. Tapi kalau secara nanti kita lihat secara tren. Ya, sekarang ini mungkin sudah ya saya hapus. Nah, secara tren dia masih ke atas. Dan kalau kita tarik tren lain dari sini, ini tren yang saya bilang tren terakhir. Tuh. Kelihatan kan? Jadi trennya masih terjaga. Dia menyentuh ini tertahan di support yang di sini kan. Kalau misalkan atau low yang di situ. Jadi kalian coba cek deh. Ini daily sebagai kenapa saya bilang ini support kuat. Pertama dia ada turning point di sini. Kemudian ditembus, dia terbang tinggi. Sini di breakdown, kemudian ditembus lagi. Di sini tertahan. Nah, ini menjadi support kuat. Nah, ya. Oke. Nah, dia turun nih kemarin. Menembus support yang ini. Tapi dia tertahan di support major. Saya bilangnya support major. Kenapa? Ini kan chart daily. Kemudian ada turning point di sini, di sini. Kemudian di sini dia break, dia sini ditahan. Nah, inilah menjadi kunci. Nah, yang ini adalah dynamic support atau trend line yang kita sebut biasanya. Trend line inilah yang nanti patokan terakhir kita untuk membuat BTC ini masih bullish. Nah, jadi kalaupun dia masih turun di sini, garis kuning inilah yang akan nahan. Misalkan ini 39.000. Ya, kalau dia masih bisa jebol sini, kemudian dia anggapanlah misalkan dia jebol nih. Ya. Patah trennya kan. Kemudian dia naik lagi. Nah, tadi ingat pelajaran kita tentang high dan low ya. Dan dia naik lagi. Ini kan memang belum bisa sampai sini nih. Kemudian dia turun, lalu ketahan lagi di sini. Berarti bisa kita pastikan kita back on the track. Artinya kalau dia balik lagi ke sini dan bikin higher high lagi seperti rumus tadi, kita bisa tahu ini bakal lanjut lagi ke atas. Nah, jadi begitu cara untuk menganalisa tren. Oke. Jadi kita belajar dulu deh narik-narik garis. Nah, ini kita coba di chart lain ya. Misalkan Luna deh yang lagi panas. Nah, Luna ya. Saya hapus dulu. Nah, Luna ini kan sebenarnya sudah jelas bahwa mulai dari sini anggap ya. Misalkan ini high-nya, ini low-nya. Nah, kita lihat dia tembus ini dan ini super bullish. Nah, anggapannya misalkan kita tarik sampai sini. Ini high. Nah, super bullish. Kemudian dia bikin high and low. Nah, kita tahu nih trennya. Oh, tren Luna ini benar-benar bullish. Kalau kita trading atau kita beli di sini, ketika dia sudah confirm, ini kan confirm swing nih karena dia sudah nge-close di atas candle yang paling low ini ya. Nah, dia close nih. Sebenarnya di sini pun kita sudah bisa buy sebagai swing ya. Swing trader. Kalau swing kan bisa hold lama nih. Oke, misalkan dia buy on breakout yang candle yang ini. Dia buy di sini. Kemudian di mana stop loss-nya? Stop loss-nya di bawah low ini, misalkan di sini. Nah, kalau dia hold sampai sekarang masih ke atas. Jadi di sini dia masih konsisten membentuk higher low, kemudian dia balik lagi ke sini ke higher high lagi. Di sini dia lagi balik ke higher low dan sekarang dia lagi menuju asumsi kita dia lagi bikin badan cangkul lagi atau higher high lagi. Nah, karena yang kemarin dijatuhin pun dia bisa bangkit kan. Artinya ini belum ada swing-swingan karena masih garis ini. Trennya masih sangat kuat, sangat bull.
Makanya kalau pas Luna kemarin jatuh kalian berani ambil karena kan ini nggak sampai sini. Ya, tapi memang ya kalau future itu mesti mengatur money management dan itu mungkin nanti ada pembahasan lain ya. Cuman kalau spot ya turun kayak gitu kemarin bisa kita serok di sini. Kenapa? Karena jelas dari awal pun kita sudah menggambar swing ya, arahnya bullish. Ya, kayak saya bilang tadi kenapa kita mau ngelawan tren orang arahnya bullish. Nih, kelihatan kan arahnya 45 derajat ke atas. Jadi belum ada tanda-tanda reversal, masih ditahan di sini lower higher low-nya. Makanya dia bangkit lagi kemarin. Nah, anggaplah di sini nanti misalkan ya Luna ini turun bikin secondary reaction atau kepala cangkul. Kemudian dia naik ternyata nggak kuat lagi. Akhirnya ini menjadi pembalikan arah reversal. Nah, ini ditembus misalkan. Nah, sebenarnya ini kan double top ya kalau di pattern. Sebenarnya sama aja. Double top. Pattern-pattern itu nanti kita jelaskan lagi di materi lain ya karena banyak kan pattern. Cuman dari sini bisa tahu bahwa ini pembalikan arah. Udah kalau kita udah ngebentuk ke sini, ini kalau di Dow teori kan ini pola ABC sebenarnya. Ya, set udah reversal udah pasti. Akhirnya kita bisa potensi short di pas pullback. Pas pullback ini pas bikin kepala cangkul. Ini kan sudah jadi badan cangkul nih. Kepala cangkul, kemudian dia confirm swing, kita bisa short, SL-nya di atas nih. Kayak gitu. Itu kalau swing trader. Makanya swing trader atau misalkan kita sebagai pemula, kita belajar dulu bikin low, high, high and low ya. Jadi ini adalah skill naked chart ya. Naked chart artinya kita nggak perlu banyak indikator, clean aja kayak gini, kita bisa tahu arahnya. Terakhir ya mungkin sol ya. Kenapa saya selalu bilang sol ini bagus? Kalian coba cek trennya. Sol dari sini, dari awal ini. Nah, ini kan dia bikin pertama dia bikin high nih misalkan. Kemudian dia bikin low. Nah, dia bikin lagi lower high, lebih rendah daripada high ini. Oke. Lanjut lagi di sini masih ini menjadi high and low. Ini kan lebih tinggi dari yang ini kan. Tapi di sini masih lower high. Nah, kemudian pas di sini sol di sini ini dia bikin higher low lagi. Lebih tinggi daripada yang garis ini yang sebelumnya. Nah, ketika ini di breakout ya, lihat dia berubah menjadi bullish. Nah, ketika di breakout terbang dia. Terbang solnya. Nah, kita bisa asumsikan ini super bull ya karena ini dia kecil, cuman kecil. Kita anggap ini adalah minor trend. Jadi primary trendnya adalah garis yang di sini. Benar-benar strong. Nah, ini sol. Kenapa dia strong? Karena lihat ketika sudah sampai di sini dan orang pada jualan, turunnya itu lumayan gede. Benar-benar bikin kepala cangkul dan ini kalau misalkan kita cek range-nya ya. Dari sini ke sini ini lumayan lihat tuh. 44%. Kalau yang beli di pucuk ini udah nangis darah. Oke. Inilah namanya badan cangkul dan kepala cangkul. Nah, sekarang kita lihat di sini sol. Kalau kita asumsikan ini sebagai pola ABCD yang kita pelajarin tadi mungkin sampai sini. Nah, ini adalah minor. Ya kan? Minor saya bilang tadi set. Nah, ini dia confirm sebagai swing high nih misalkan. Karena dia ini sudah paling tinggi kan. Nah, kalau ini kita asumsikan dia swing high, sekarang dia lagi mengarah ke arah turun. Nah, kalau misalkan ternyata ini garis ini adalah sudah confirm menjadi swing low, dia kan lebih tinggi dari sini, berarti dia menjadi higher low. Nah, ini adalah higher high. Nah, kalau dia sudah segini dan ternyata ini nanti confirm swing, sudah kita ambil long aja. Karena bakal ada potensi dia nge-break ini dan balik lagi ke atas. Makanya saya melihat arah sol ini kan masih ke atas. Kecuali nanti ketika dia sudah balik lagi ke sini, misalkan dia, ini kan ada support nih. Support di sini. Sorry, ada resisten. Nah, ini ada resisten nih. Ternyata dia naik dan kepentok lagi misalkan. Dan nggak bisa lagi, dia turun nih. Nah, kalau sampai turun yang ngelebihin ini, menjebol support yang di sini misalkan ini anggapannya ini sudah confirm ya, confirm swing. Kemudian dia kocok-kocok sini,
naik, ternyata nggak mampu, dia turun lagi. Ternyata pas turun dia ngejebol. Jebol. Nah, udah, berarti sol udah reversal, pembalikan arah potensinya. Karena ketika dia naik, dia akan terhalang sama resisten ini. Anggapan dia bisa jebol pun, dia harus ngelewatin yang ini. Ngelewatin ini, panjang perjalanannya. Tapi kalau dia sudah naik sini lagi, udah kita udah pasti bisa ambil chance di sini untuk short, turun ke sini. Karena di dalam teori bearish ini atau pergerakan ini juga biasanya panjang AB sampai dengan CD. Kalian boleh cek di Google ya. Itu pola ABCD biasanya. Namanya panjang AB biasanya sampai dengan CD. Oke. Ya mungkin karena udah jam 3 ya, 1 jam ya. Nah, ini kan AB CD. Bisa kita lihat kan primary trend-nya kan. Dengan sepanjang ini, kalau kalian sudah long dari sini, kalau misalkan dari awal nih, kalian yakin sol di 120 ini bakal bikin lagi continuation badan cangkul. Berarti kalau kalian sudah long dari sini, sebentar. Anggap aja long di sini nih, spot. Berarti kalian sudah profit untuk bikin yang D-nya itu sudah sampai 117%. Nggak tahu kalau future ya, udah luber-luber. Ini kan badan cangkul, kepala cangkul. Berarti kalau spot berapa tuh ya? Nah, SL-nya gimana? Ya SL-nya tipis, cuma di bawah ini. Ini kan sudah jadi swing. Kemudian kalau kita zoom ya, sorry. Lihat nih. Kita zoom nih. Ini sudah jadi swing karena yang ini close kan, close di atas ini. Kemudian dikocok-kocok lagi seakan-akan mau turun kan. Udah patokan kita ya pokoknya kita long daerah sini, SL-nya di bawah sini ya. Paling berapa sih ini kalau misalkan kita long di pucuk juga? Mana nih? Anggaplah long di sini kita. Nih, SL kita kalau spot ya 23% di bawah ini misalkan. Tapi chance untuk bikin badan cangkul jauh lebih gede. Nah, ini namanya risk reward ratio. 24 dibanding 100%. 2 banding berapa tuh? Berapa banding berapa kan? Nah, tapi di sini nanti ada permainan juga di minor trend. Ya kalau misalkan yang udah jago dia bisa long di sini, dia jual di sini karena ada resist nanti kan, atau bisa ditarik dari Fibonacci. Kemudian itu nanti banyak sih kalau misalkan kalian dikasih tahu semua nanti pelan-pelan aja, maksudnya kita basic dulu. Nah, karena misalkan di sini kita bentuk, ini kan pembalikan arah nih, turning point. Walaupun ini minor trend, kemudian dia balik ke sini. Nah, ini bisa kita short di sini misalkan. Kemudian dari sini bisa kita long lagi. Kayak gitu. Nah, ini karena time frame daily ya. Tapi kalau kalian menjadi day trader atau scalper, biasanya time frame lain. Kalau ini saya ngajarinnya itu melihat primary trend-nya aja dulu. Nah, karena di dalam 1 hari ini, misalkan candle gede, ya kan kalau dalam 1 jam kan bisa banyak macam itu candle-nya. Dipecah lagi kan. Nah, kayak gitu. Tapi makanya untuk lebih tenang itu kita tahu dulu primary trend-nya, primary dan secondary. Makanya kita lihat dulu nih, koin yang mau kita mainin ini trennya bagus nggak sih? Bullish nggak? Nah, kalau bullish, usahain kita cari long, cari titik entry long. Ya kalau kita udah jago boleh kita short, kita cari short misalkan yang kayak gini kan. Ini kan bagus kalau di short juga lumayan kan. Ternyata kita tahu ini ada high yang di sini, ada potensi turning point atau penjualan supply. Nah, kalau kita short pun di sini, kita SL di atas lagi dikit sama high ini misalkan ini ya. Kita short nih. Ini time viewer trading view saya ini gratis, jadi nggak bisa replay kayaknya. Bisa ya replay ya. Tes dulu. Trading view-nya gratis. Iya, nggak bisa. Terus Oh bisa juga, nih. Oh bisa nih kayaknya. Bisa. Nggak tahu kenapa bisa nih. Padahal gratis. Nih ya, coba ya. Nah, di sini kan dia sudah close di atas ini ya. Di sini sebenarnya kita sudah boleh pas hari besok, ini kan daily nih. Hari besoknya kita udah boleh open short di sini. Misalkan ya kita mau menjadi swing trader ya kan, ini kan daily ya. Ini saya cari shortnya. Nah, oke lah besok kita short deh. SL-nya di mana? Misalkan SL kita sesuaikan risknya. Oh di atas ini, tapi kita jangan terlalu jauh takut kena wick atau apa. Misalkan di sini nih 10% ya. Tapi kita mau jual di ini kan 10% 1:1 nih, kurang bagus risk reward rasionya. Misalkan
kita mau sampai sini target kita, ada support di sini kan. Nah, nggak masalah. Tapi kalau di future kan udah gede nih. Nah, kalau kita play di sini, nah kita naik lagi, naik sampai nanti kena TP di yang bagian sini. Kenapa di sini? Di sini kan ada, saya bilang tadi. Nah, makanya TP itu ada yang namanya TP bertahap kan. Dia ternyata nggak nyampe ke sini, tapi udah reject lagi di sini. Tapi kalau kalian pasang TP di sini, ini kan support nih, minor support. Ya, sudah hit ini berarti TP-nya. Makanya kan admin-admin lain juga sering kasih tahu ya bahwa walaupun kita bikin setup panjang, budayakanlah kita melakukan TP bertahap. Paling enggak sudah sampai sini, oh udah nyampe resisten, kita bisa TP 50%. Dan SL pindah ke entry. Ketika dia balik ke entry, kita masih dapat cuan 50%. Dibandingkan kita hold, kita masih ngotot mau sampai sini, tahu-tahu dia balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas, mending kalau kita SL entry, kita nggak rugi apa-apa. Taunya kita dijebol sampai sini. Malah minus, habis minus baru kita close. Nah, itu kebiasaan trader kan. Oke. So, kayak gitu kira-kira tentang swing high, swing low, trend analysis dan juga sedikit tadi support resistannya. Mungkin Panda sampai sini aja kali ya. Cukup nggak kira-kira? Saya belum baca chat lagi nanti. Stop sharing dulu. Gimana, Panda? Apa Bang? Lanjut dong, bebas. Lanjut lagi. Lanjut aja, nggak apa-apa. Ini Zoom gratis kok, mau sampai malam juga nggak apa-apa. Tenang Mungkin aja. ini deh. Ini mulut saya udah berbusa. Coba ini aja deh. Q&A aja dulu, Q&A dah. Yo, Aus. nanya. Aus. Oke, teman-teman. Wah, terima kasih Mas Dwi. Akhirnya saya ngomong lagi ya setelah tadi nggak mau Jadi ngomong. kalau misalnya dana tadi kurang, bilang ya Bang. Nanti dikirim lagi, bilang aja. Gampang. Enggak, bilang dong, dikirim. Oke. Yang mau nanya, ayo di chat boleh. Ya, tadi saya udah bilang ya ke teman-teman ya yang boleh dikumpulin pertanyaannya, dikumpulin, dicatat tadi ya. Yang mau bertanya boleh sekarang. Sesi tanya jawabnya boleh dimulai dari sekarang ya. Boleh di chat dulu di chatnya yang punya pertanyaan. Jo itu Jo Saya bacain atau di atas, mungkin di atas langsung ada pertanyaan. Nanti dibuka mute-nya. Bang Borneh ya, dibukain ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Juliana. Oke. Paling efektif lihat tren di time frame berapa, Bang? Oke, kalau mau lihat tren secara garis besar itu di daily ya. Ada juga kadang orang yang di weekly, cuman weekly itu terlalu gede menurut saya. Bisa aja untuk mencari tren besar banget, cuman sebaiknya kalau melihat primary trend itu di daily. Nah, kalau misalkan mau melihat nanti ada pattern atau chart pola-pola yang kecil-kecil buat kita day trader atau buat future, itu mending di 4 jam atau 4 jam untuk skala besar dan 1 jam dikecilin untuk entry, cari titik entry. Nah, kalau misalkan bahasan untuk entry itu lebih dalam lagi nanti, mungkin di materi lain aja. Cuman yang jelas pakai time frame 4 jam atau 1 jam, paling kecil 30 menit untuk kita sebagai day trader atau swing ya, yang nggak terlalu lama. Kalau misalkan scalper ya biasanya orang kadang pakai 15 menit atau mungkin 5 menit bahkan. Kalau scalper mungkin bisa tanya Panda aja kali. Oke, next pertanyaan. Dari ada Bang Jam ini. Bang, itu kan tiap harian ya? Berarti kudu nunggu berhari-hari dong buat nunggu analisis itu jalan. Ya, kalau swing itu biasanya lama. Jadi bisa seminggu, kadang 2 minggu. Kan kita bisa lihat dulu nih. Profitnya juga maksimal sebenarnya kalau swing tuh. Cuman kadang-kadang kita nggak sabaran mau lihat aplikasi terus. Ya macam-macam lah. Tapi kan tergantung. Makanya saya bilang tadi, aliran di awal tadi kan. Kita mau apa nih? Kalau orang yang punya kesibukan ya mending swing. Tapi kalau orang yang bisa tiap hari mantau chart, mungkin day trader atau scalper sekalian. Makanya itu sebenarnya trader itu masing-masing punya jalan ninjanya masing-masing, mau seperti apa. Kalau nyamannya scalper nih, misalkan
copet-copet, kita udah biasa copet-copet nih. Berani copet kan risk-nya lumayan ya. Karena udah biasa akhirnya alirannya copet. Kayak gitu. Jadi nyamannya aja di mana. Jangan Oke, semuanya senyamannya mau aja jago. ya. Iya, nyamannya aja gimana. Oke. Kalau misalkan nggak nyaman ya udah putusin. Oke, lanjut. Di sini ada Mbak Juliana lagi ya. Mas Dwi mau tanya kalau mau tahu cara pullback coin yang lagi ATH gimana? Kalau cari tahu pullback yang lagi ATH, kan nanti itu kan dia nyampe ATH tuh. Kemudian dia mau ngejar ATH-nya lagi kan. Nah, kalau misalkan sudah ATH dan dia mau ngejar ATH itu, kalau kita sebagai trader futures juga, kita bisa chance open short di situ dan SL-nya di atas yang all time high sebelumnya. Memang kita nggak tahu pasti itu dia bakal break ke new ATH atau bakal reject, cuman chance-nya itu lebih besar untuk kita short. Karena kenapa? SL-nya tipis. Kenapa SL tipis? Ya di atas yang ATH-nya aja kita SL. Makanya saya selalu bilang kalau misalkan mau entry itu cari yang SL-nya tipis, jangan di tengah-tengah. Habis modal kita. Jadi kalau SL tipis ini nggak masalah. Orang kita kan sebagai trader itu hanya spekulatif trader ya. Bahwa ini ada resisten new all time high. Bakal ada dorongan jual yang kuat nih. Udah kita open short, antri short di situ. SL-nya di atasnya. Kalaupun ternyata dia jebol, berarti kan dia bikin badan cangkul. Ternyata dia bisa ngejebol, dia bikin higher high tadi kan. Udah berarti si all time high ini udah dijebol. Nah, pullback-nya ketika nanti udah jadi higher high, kemudian candle-nya tadi sudah confirm swing high kan, swing higher high-nya tadi, baru boleh kita mau coba short, mengharapkan dia secondary reaction dulu. Karena nggak ada kan, kalau kalian lihat tadi kan di chart itu kan zigzag ya, nggak ada, maksudnya jarang sekali chart itu lurus terus kayak gitu. Kenapa? Karena orang kan butuh jualan, manusia kan butuh ambil cuannya. Makanya dia ada zigzag. Nah, itu yang namanya habis dari primary ada secondary. Kayak gitu. Oke, cukup. Bang Dwi nambahin ya Bang Dwi. Oke, boleh. Jadi kalau menurutku cara kita tahu pullback-nya kalau koin itu ATH, kita jangan jadi spekulatif yang buta gitu. Jangan artinya kita itu asal-asalan open source di situ. Kita juga bisa lihat dari tanda-tandanya, misalnya dari candle kalau ada doji dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa membantu kita analyze si ATH itu dia bakalan pullback turun atau dia bakalan lanjutin ATH-nya lagi. Oke, baik. Terima kasih Bang Nur ya. Itu Bang Nur ya. Boleh mungkin dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Gua born tadi. Oh, siapa? Borna. Oh, Borna. Iya. Kayak mirip suaranya gitu. Ini berkamuflase nih suaranya kayak. Rokoknya sama soalnya. Rokoknya. Oke, Bang Borna. Itu tadi dari Bang Borna ya. Mungkin dari Bang Janda ya, Bang Panda maksudnya. Ada Enggak. mungkin dari Bang. Enggak, lanjut. Gua Oke, mungkin dari ada peserta mungkin ada yang mau nambahin, abang-abang. Ada yang mau kita nanya ke next question. Itu di atas tadi banyak tuh ada yang nanya. Coba cek lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Bang Satria ya. Bang Satria Sidik. Bang, tolong lebih diperinci dong ukuran-ukuran cangkulnya biar kalau gambar-gambar ada target gitu. Apa tuh? Ukuran cangkul. Badan jadi, cangkulnya. Iya, badan cangkulnya. Ya kalau misalkan patokannya tadi, kalau misalkan pertama kan kita nyari AB-nya dulu dong. AB-nya, kemudian dia bikin badan cangkul. Kemudian dari badan cangkul kan dia pasti kalau dia mau bullish, dia nge-break yang high sebelumnya kan. Nah, waktu dia nge-break high sebelumnya, kita bisa sabar dulu, kita tunggu dulu nih. Makanya kadang istilah trader itu ada yang namanya nunggu koreksi kan, atau retest sebutnya kan. Kenapa kita mesti sabar nunggu retest? Karena dia pasti ada secondary reaction dulu. Nah, disitulah secondary reaction. Kemudian pas di dekat yang high yang dia tembus itu, kita bisa asumsikan bahwa untuk posisi long. Nah, kenapa? Karena dia sudah bikin higher high nih. Jadi kita boleh ambil chance di support yang high yang sebelumnya itu kan setelah ditembus jadi support tuh. Makanya kita beraniin untuk buka posisi long di situ. Nah, kita berharap dia menjadi C dan D.
Nah, kalau untuk ukurannya itu tergantung masing-masing chart. Di tiap chart itu beda-beda badan cakulnya. Coba kalian latihan deh untuk bikin swing itu. Yang garis-garis kayak tadi itu. Itu sebenarnya basic tapi lumayan membantu kita melihat arah tren gitu. Oke, cukup ya. Oke, itu udah cukup ya Bang Sidik ya. Mungkin dari Bang Nuts, mungkin ada yang mau menambahkan Bang Nuts, saya mau mendengarkan suara Bang Nuts nih. Cukup jelas sih. Cuma emang cukup. memang kalau untuk trend analysis memang itu harus dilakukan di awal ketika membuka chart ya. Orang kebanyakan trader itu buka chart yang dilihat itu mereka langsung cari posisi entry. Nah itu yang bahaya. Yang harus dilakukan itu ya memang trend analysis dulu. Karena banyak orang yang suka terjebak situ. Mereka nggak tahu trendnya mau kemana, asal masuk aja nyelonong, dan akhirnya ketika volatilitasnya tinggi, mereka pusing mau ngapain gitu. Nah, ini yang untuk step awal ini memang harus dilakukan yang analisis ini. Baik, terima kasih Bang Nuts ya. Ternyata suaranya agak lebih berat ya dibanding tadi Bang Bornenya ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan ya. Ini nampung pertanyaan, berapa pertanyaan nih? Kita buka pertanyaan 10 pertanyaan apa 15 pertanyaan? Bang Dwi? Tanya sama hostnya. Iya, Bang Panda. Siapa hostnya di sini nih? Ada banyak saya, itu yang Bang Panda. Kenapa? Mau menampung beberapa pertanyaan. Apa sebanyak-banyak pertanyaan? Bebas mau nanya gimana, ntar mungkin sama Bang Dwi. Kalau lebih enak kayak ada ngasih pertanyaan Bang, apa namanya, dikasih lihat chartnya juga, kayak sekalian dikasih tahu garisnya gimana Bang. Oke, terima kasih. Berarti kita lanjut dulu ya pertanyaannya. Lanjut pertanyaan ya. Bentar. Kalau swing trader itu cocok di futures gak ya? Dan gimana cara ngatur margin dan leverage biar aman? Ada yang mau jawab? Oke, gue mau tambahin. Gue coba jawab nih. Oke, Tom. Kalau swing trader itu cocok di future gak ya? Dan gimana cara ngatur margin leverage-nya biar lebih aman? Kalau gue kan emang tipikal swing trader ya. Gue kasih misalnya chat itu kan minimal biasanya 4 jam atau 1 day gitu. Emang soalnya gue basicnya swing trader. Jadi mau aman gaknya itu tergantung dari market juga. Kalian itu nentuin awalnya itu emang kayak dikatain sama Bang tadi. Kalian lihat marketnya, tarik-tarik garis dulu. Mau kemana nih koinnya? Apa dia trennya bullish atau bearish? Nah, nanti kalian open posisinya itu ketika di support atau di resistnya. Itu yang swing tradernya. Nah, kalau belum sampai, terus kalian kasih plan TP1 atau berapa, kalian TP bisa misalnya 50%. Kemudian TP2 kalian TP lagi 25% sampai target gitu sih. Dan itu mesti harus pasang SL ya. Soalnya biasanya kalau swing trader kita nggak tahu kapan koinnya tiba-tiba kayak kemarin nge-week lebih tajam ke bawah. Waktu kalian pasang long biar nggak liquid aja gitu modal kalian. Udah sih gitu. Oke, mantap. Oke, nah ini ada lagi nih. Cara nentuin, ini dari Raihan ya. Mas Rehan ada nggak di sini Mas Rehan? Kalau misalkan ada Mas Rehan di sini boleh angkat kakinya. Sebentar ya, saya bacain. Cara nentuin candle ini udah belum sih? Cara nentuin kalau candle nggak bisa bikin HH lagi gimana? Maksudnya kayak candle Solana tadi Bang Borne jelasin. Udah nggak sih? Cara nentuin kalau candle nggak bisa bikin HH lagi gimana? Maksud kayak candle Solana tadi Bang Borne yang jelasin gitu. Pertanyaannya mana dah? Aku nggak tahu. Maksudnya gimana tuh? Cara nentuin kalau candle nggak bisa bikin HH lagi. Oh, lower high. Berarti dia nggak jebol yang high sebelumnya. Itu aja. Selama high-nya nggak bisa dijebol berarti dia bikinnya namanya lower high kan, nggak jadi higher high. Kalau udah lower high, kemudian turun lagi dia nembus lagi support menjadi lower low, udah bisa kita asumsikan bahwa jadi bearish kayak gitu. Oke, di sini kayaknya
Lord Agis ada nih, udah masuk nih Lord Agis. Halo. Emang ada kagak ada anjir. Oh, kirain ada ya. Oke, Kagak lanjut. ada. Mas, kapan bahas Pibo berbasis tren? Nanti kalau udah berbasis berbayar kita bahas ya. Canda. Pibo kadang bisa dipakai buat ukur cangkul primary sampai mana? Bang Dwi atau Bang Borne? Kapan bahas Pibo berbasis tren? Pibo kadang bisa dipakai buat ukur cangkul primary sampai mana? Mungkin kita coba kali ya untuk retrace aja ya. Ya, Retrace ajar itu gue. sebentar Solana ya. Nah, misalnya kelihatan ya. Mantap. Nah, misalkan ini kita asumsikan badan cangkul nih. Biasanya kalau dia bullish, apalagi sampai kuat kayak gini, ya kan ada 3 support sampai ke golden ratio ya dari 0,382 atau 0,5. Nah, kalau kita tarik di sini dari bawah sini ke sini, nah belum sampai golden ratio dia udah reject, berarti 0,5 dia menjadi penahannya. Nah 0,5 di sini apa namanya sudah jadi swing secondary reaction-nya ketahan di sini di golden ratio Fibonacci 0,5 kan. Nah sama kayak misalkan sekarang ini ya, kalau saya lihat dari sekarang yang ini kita coba tes. Kalau kita tarik ini misalkan. Nah, ini kan dia mantol di golden ratio kan 0,618 kan. Artinya dari yang badan cangkul sampai sini kalau kita tarik retracement-nya, golden ratio ini masih menjadi penahan. Ketika dia nyentuh di sini, kita lihat di sini kan ada support ya. Ini ada support. Nah, waktu dia nyentuh di golden ratio ya, di era sini kan kena kan, dia langsung reject kan. Nah, kalau ini ternyata golden ratio-nya kuat dan dia mantul lagi ya, ada potensi dia harus mantul lebih daripada ini. Nah, kalau misalkan kita bicara minor, misalkan dia masih sampai sini nih. Nah, ini kan kalau di minornya ini menjadi ini kan high tadi. Ini menjadi lower high, masih jelek. Tapi kalau dia turunnya cuma sampai sini, ternyata dia bikin swing lagi di sini. Nah, ini ada potensi dia buat balik bull lagi. Kenapa? Karena kalau secara minor yang kecil-kecil ini, dia kan nggak mampu turun dari sini kan? Dia menjadi di sini menjadi higher low lagi. Menjadi higher low, dari yang low sini menjadi higher low lagi. Nah, ada potensi bisa kita asumsikan di minor trend sekalipun kita bisa asumsikan ini sebagai kita copy, misalkan kita copy sebagai ABCD. Nah, jadi dengan potensi mungkin dia nge-breakout sini kayak gitu. Nah, tapi selama yang ini belum ketembus sama yang ini belum tembus, dia masih belum ada potensi untuk membuat higher high lagi karena ini kan high yang paling tinggi kan. Jadi kalaupun dia ada minor trend naik, misalkan minor trendnya bullish nih, kan minor trend bullish. Nah, dia harus bisa nembusin ini. Kalau ternyata dia cuma sampai sini minor trendnya tahu-tahu bikin ABCD ke bawah, misalkan kita hapus aja. Nah, misalkan ini dia minor kan. Oke nih, minornya masih bullish. Minor trendnya. Kemudian dia naik sini, tahu-tahu dia nggak bisa ngelebihin ini misalkan. Nah, dia bikin ABCD lagi. Dari sini dia turun, misalkan. Sini dia naik lagi, tapi ternyata dia nggak bisa ngelewatin yang ini. Anda bisa kita pastiin di minornya aja dia menjadi bearish lagi. Nah, bisa juga kalau range sebesar ini dia sideways. Tapi sideways besar, tapi kan ada minor-minornya. Nah, yang sini yang nanti ada lagi teknik untuk bermain di kandang babi kayak gini. Cuman yang jelas selama dia belum nembusin ini, jadi bisa jadi kan kayak gini, misalkan dia turun lagi, tahu-tahu nanti pas di sini dia stop nih. Ternyata dia nembusin sini lagi. Nah, berarti kalau bisa kita artikan di sini dia jadi swing, memang di sini dia jadi lower high. Nah, dia kan lower high nih. Karena nggak bisa nembusin. Nah, ini kita belum asumsikan dia jadi bearish. Dia harus nembusin ini dong. Ternyata di sini dia bikin higher low lagi. Artinya masih ada chance untuk dia naik lagi ke atas. Nah, di sini kita bisa ambil potensi long misalkan. SL-nya di bawah higher low yang ini misalkan kayak gitu. Kenapa? Kalau mau salah margin ya kita harus atur leverage kita kalau di future. Leverage kita kalau misalkan kita tarik ruginya berapa kaliin leverage.
Ya, misalkan kita sudah jadi swing di sini, kita misalkan tarik sebelah sini, ini kan gede kan, makanya kalau misalkan leverage 5 kali, kalau orang-orang yang margin gede itu biasanya leverage-nya kecil-kecil. Makanya tergantung, itu tuh ada lagi ilmunya, cuman kita tuh patokannya ini resisten atau higher high ini kan sebenarnya turning point ini resisten. Ya resisten nggak bisa dijebol ya balik ke bawah. Ya ini kan dia nggak jebol nih resisten sebelumnya. Nah, waktu dia resisten, ini saya bilang nih, kepentok resisten kan di sini kan. Udah di sini kan kita boleh ambil short nih, ternyata pas dia turun, di sini ada support. Support yang sudah di break pas di sini nih. Kalau kata saya zoom ya. Nah, ini kan dia nge-break nih pakai candle yang kuat. Set, hari berikutnya dia break. Nah, ini udah breakout nih. Breakout kan? Kalau di breakout, kalau kita pakai stop market atau auto buy ya di sini ya. Ini kita sudah boleh buy di sini, SL di sini. Kemudian TP-nya di mana? Ketemu di sini aja atau dikurangi dikit di bawah ini. Nah, ini harusnya udah hit TP kan? Kemudian kenapa? Kita antri short di persis di support ini misalkan. SL-nya di mana? SL-nya di atasnya lagi. Nah, anggapannya jangan terlalu tipis nih, kan kena wick kan? Kena wick tahu-tahu jebol. Makanya SL-nya agak jauhin dikit, misalnya begini. Leverage. Nah, misalnya 221. 2 kali kita cuan. Dari sini pas buy on breakout kita sudah long, kita TP di sini, kita antri short di sini, kita TP lagi di sini. Asumsinya retest. Ini kan dia set 2 kali kan, kayak double bottom kan. Nah, asumsinya support resisten yang dijebol jadi support ini sebagai retest. Biasanya kalau kalau gua ya, kalau misalkan mau ambil TP ya misalkan sudah turun kayak 2 candle gini, nggak harus target TP nggak harus sampai ke sini karena kadang dia nggak nyampe, tapi agak naik dikit gitu. Yang penting kan cuan. Jadi 2 kali kita untung. Buy on breakout kita untung, di sini kita coba short karena asumsi di sini ada di high di sini ada resistance. Kita shortnya kita kena nih limit shortnya, kemudian turun lagi kita TP 2 kali untung. Nah, kalau misalkan ternyata waktu kita beli dia langsung jebol, udah berarti kita kena SL. Nah, sebenarnya SL itu kan bukan dosa nih. Pertama SL-nya tidak terlalu jauh. Dan kedua, namanya trader itu pasti ada SL. Yang paling penting itu kita ngambil titik entry itu gimana resiko sekecil-kecilnya, chance untuk profit sebesar-besarnya. Makanya ada yang namanya risk reward ratio kan. Itu yang harus kita pelajari. Jangan posisi lagi nggak ada kepastian nih. Misalkan contoh ya, ini saya ambil contoh harian ya. Ini nanti jadinya 4 jam misalkan atau jadi 1 jam. Nih, anggaplah di hari ini kita optimis mau buy nih. Di sini kita buy. Ke atas kan? Tahu-tahu balik lagi kan ke bawah sini kan? Nah, ini kan orang kadang langsung panik nih. Siapa namanya? Si trader harian ini. Panik pasti. Kenapa? Karena candle-nya sudah mantul resist, turun lagi. Takut dia jadi swing low kan ke bawah. Nah, padahal kalau misalkan kita cek 1 hari, yang kayak saya bilang tadi, ini kan pas di berikutnya masih closing di atas ini kan. Closing lagi sini, closing. Walaupun candle-nya ini gocek. Makanya kalau misalkan future itu, kalau kita open di sini, kan otomatis kita SL-nya pasti di bawah support dong, sedangkan supportnya di sini. Nah, kalau kita SL sejauh ini kan lumayan ruginya lumayan kalau kita open di tengah-tengah. Nah, lumayan ini kalau leverage full apalagi. Misalkan kita mau di bawah sini. Nah, beda kalau kita buy on breakout, SL-nya misalkan kita buy on breakout nih. Buy on breakout sini, ya SL tipis aja udah. 3% misalkan, apa 4%. Nggak ada salah aja kalau dia ternyata breakout dan false break. Tadi kan ada yang nanya kenapa kalau false break gimana. Udah kalau false break kena hit SL kita setup ulang. Jangan buru-buru kita mau balas dendam yang kayak gitu. Itu yang bakal nanti ngancurin aset kita. Jadi makanya trading itu usahain sesuai setup dan jangan di tengah-tengah. Kalau ini kan tengah-tengah ini kan nggak ada kepastian. Kenapa? Anggapannya ini belum ada nih, yang sebelah kanan ini belum ada. Kita masih di sini. Di sini ada resist, di sini ada support. Kita di tengah-tengah masuk. Nah, itu yang bikin trading kita jadi kacau. Nah, kalau misalkan kita ubah time frame ya. Misalkan time frame 1 jam untuk menjadi trading. Nah, nanti kan ada pattern-pattern tuh. Contoh ya. Kayak mana ya? Nah, kayak jebol ini. Saya bilang kenapa chart itu sudah menggambarkan. Ya, sebelum adanya bantingan ini ya. Coba kalian lihat nih. Kalau saya tarik sini. Nah, ini kan ada garisnya. Nggak usah susah-susah. Ini kan 1 jam ya. Ini kan jatuhnya kayak kalau nanti di pelajaran lain mungkin ada tahu. Ini kan uptrend channel ya. Uptrend channel dia bergerak dalam channel. Nah, kemudian dia break di sini nih.
Kalau misalkan kita berani ambil short di sini, kemudian SL-nya di sini, ntar. Memang ini kalau main 1 jam berarti kita harus mantau chart kan. Misalkan kita lihat nih, jebol nih trend line-nya. Ini kan masih di jam berapa nih? Jam berapa? Jam 9 ya. Oke, kita berani ambil short di sini. Di candle berikutnya ini kan candle-nya agak naik nih. Kita asumsikan kita ambil short di bawah sini pas ngejebol candle yang sebelumnya. Nah, kemudian kita stop loss-nya di bawah sini sekitar berapa persen? Nah, kita kalau asumsinya dia balik lagi ke channel sekitar 4% kan. Tapi kita karena ini dia jebol ya itu kita misalkan ke next support. Next supportnya mungkin ada area sini ya, saya gambarin ya. Ini kan ada support di sini. Kemudian di sini ada, ini kan minor-minor nih, support di sini ada. Nah, ternyata di sini ada support nih. Nah, ini kecil-kecil ya. Turning point ya, support itu turning point di mana orang melawan berarti dari kebalikan harga, pembalikan harga. Nah ini ya, ini support ya. Sampai ke support yang di bawah sini. Nah, kalau ternyata kita berani ngambil short di sini kan 1 jam nih. Udahlah, gua putusin jam 10 gua ngambil short deh. SL-nya 4%, SL-nya nih 4% kan. Ternyata dia kalau misalkan ini nggak nyangka juga, ini kan serangan kaget. Kalau misalkan kita TP di sini pun di support yang di sini, ini udah cuannya lumayan kan. Nih, bentar. Kalau misalkan kita TP di sini aja yang kita garis. Kita kan nggak expect sampai ke bawah sini kan. Tapi kita expect di 1 jam ada uptrend channel yang dijebol. Nah, biasanya kalau saya TP-nya bertahap, misalkan udah di sini kan, ini kan kita tahu ada rejection ya, penahanan harga, ada demand. Ya udah di sini kita usahain TP dulu 25% misalkan. Ternyata dia bisa jebol lagi nih. Di sini kita TP lagi 25%, sampailah ke terakhir. Jadi TP bertahap, jaga-jaga. Kalau ternyata dia break, ketemu yang demand ini, siapa yang tahu kalau ternyata dia kena demand ini, dia mantau lagi ke atas. Rugi kita. Saya nggak di TP. Nah, ada lagi di sini. Ini ada support lagi kan. Ternyata cuma sampai sini dia balik lagi. Berkurang profit kita. Kayak gitu. Nah, jadi budayakan TP bertahap dan juga langsung kita pindahin SL-nya ke entry. Jadi nggak lagi di sini. Nah, ternyata benar ketika kita pecah jadi 1 jam ini kan ketahuan nih. Kalau dari uptrend yang 1 jam ini kan dia jebol nih. Sampai ke sini profit. Nah, sekarang ya, ini yang chart sekarang ya. Dia ngebikin 1 jam nih ya. Nah, dia ngebikin, kita tarik swing sini. Ini ada swing kan. Nah, ini ada swing. Nah, berarti kan ini low, ini higher low, ini higher-nya kan. Masih higher low, cuman di sini. Cuman anggaplah ini kita mulai dari sini, low, high, dan higher low. Nah, kita asumsikan kalau dia ini jebol, ya, kalau ini jebol misalkan, berarti kita ada asumsikan bahwa dia membuat tadi yang saya bilang, ini 1 jam loh, 1 jam ya. Saya asumsikan sol ini mungkin nanti akan membuat seperti ini. Nah, kalau memang banyak indikator lain ya, kayak misalkan kita cek volumenya, terus kita cek EMA segala macam itu indikator. Cuman kita hanya berasumsi dulu sebagai swing line ini bahwa setelah dari sini dia reject ke sini, dia sini. Kalau dia sampai nge-break sini dia ada potensi naik lagi. Nah, pas naik ke sini dia ada nyentuh daerah sini kan. Ini kan menjadi resist ya. Nah, kayak gini. Nah, ini ya bisa kita jadi harusnya pas kita ada swing di sini kita boleh long nih di sini. SL di mana? Ini kalau 1 jam ya. Ini saya hapus lagi. Nah, ini saya kalau misalkan saya perhatiin ini kan saya nggak ada posisi. Cuman kalau misalkan ini kelihatan nih, dia nembus nih yang di sini. Oke lah kita long di sini lah. Nah, berarti SL-nya sekitar berapa nih? Sekitar 3,6%. Kok jadi short? Sorry. Kebalik, Bang. Iya, sorry. Nah, ini sini ya, kita candle berikutnya. Nah, ini short kita cuma 3%, nggak masalah kan? Kalaupun ternyata dia balik ya kena SL ya udah, namanya juga kita nge-setup. Cuman ada chance yang lebih besar, setidaknya kita bisa profit di sini 6%. Ini kan udah untung nih 1/2 kan? 1/2. Nah, apalagi sampai dia bikin badan cangkul ternyata. Bisa gede. Nah, ini kita lihat ya nanti misalkan sol ini kuat nggak mampu. Ini kan lagi dikerek naik nih. Sorry. Sama si marketnya ini lagi nyoba naik. Habis dari sini ada secondary reaction kan. Nah, ini lagi coba lihat 1 jamnya nanti. Coba kalian lihat kalau misalkan nanti ini 210 dijebol ternyata beberapa jam ke depan,
udah bisa dipastikan sol ini bakal balik ke atas, bakal nyoba balik ke atas. Kayak gitu. Ini jadi kalau bicara soal time frame, mau time frame berapapun tuh bisa kita cek. Tadi juga saya ada baca pertanyaan yang bilang news itu tuh TA tuh kalah sama news. Kan tadi saya udah bilang sebelum ada news itu TA itu sudah kelihatan. Nih contoh ya, 1 jam aja nih ya, 1 jam. Nah dari sini kan dia sudah bikin nih. Dari sini kan sudah ada tendensius, dia nggak bisa bikin higher high lagi, menjadi higher low lower high ya, sorry. Nah, ini kan high nih. Buset, muaf siapa tuh? Nah, Antuk banjir. nah ini ya, ini high low. Nah ini kan dia sudah ada tendensius, dia nggak bisa lagi. Terus pas kita gambar ini ternyata ini uptrend channel. Dan di sini dia nggak naik, nggak bisa lagi. Ini kan satu candle sejam jebol. Nah dari sini kita bisa asumsikan, oh ini sudah jadi swing 1 jam, swing 1 jamnya, dan ini ngejebol support. Udah sebelum ada foot dari yang kemarin itu, ini udah pasti kita sebagai technical analysis sudah bisa asumsikan bahwa ini bakal turun. Turunnya segimana yang saya jelasin tadi, ini ada support, ada support, ada support. Gak nyangka juga sampai ke sini karena ternyata kuat kan. Nah, jadi makanya nanti ada chart pattern segala macam itu semuanya sudah tergambar karena kayak gini misalkan. Ya, satu lagi ya. Nih. Ini kan dia in the short term 1 jam. Ini kan turun terus nih kan. Menjadi bearish lagi kan. Ini high low, ini menjadi higher low, terus lower low, higher low, lower low kan. Nah, tahu-tahu pas di sini dia ngebreak. Nah, kalau di pattern kan ini menjadi misalkan ini kan menjadi di pattern menjadi falling wedge kan. Nah, kemarin kan ada saya kasih sol kan, chance untuk beli sol saya bilang di sini. Nah, kalau misalkan ini pas dia nge-breakout nih, lihat nih dia nge-breakout nih. Falling wedge kalau berdasarkan pattern sebenarnya sama aja kan. Dia falling wedge, kemudian dia bikin secondary reaction. Nah, jadilah kepala cangkul sini. Nah, ini kan kepala cangkulnya. Set. Nah, berarti kalau bisa kita asumsikan ini lagi sudah fase bearish yang ini kan bearish, mini bearish ya. Turun terus kan. Kemudian dia berusaha naik. Inilah namanya break dari falling wedge. Habis falling wedge, dia nggak boleh masuk lagi ke bawah, bikin lagi, apalagi sampai bikin lower lagi. Nah, dia bikin di sini lebih tinggi daripada lower ini menjadi lower high. Nah, udah dari sini kita bisa asumsikan bahwa ini falling wedge, ini retest, di sini kita bisa ambil long. Atau kalau misalkan kita nggak anggap ini falling wedge pun, kalau kita anggap ini sebagai AB, kita bisa jadikan ini CD. Nah, ini kita copy, kemudian kita taruh sini kan. Nah, ini udah hit TP kan sampai sini kan. Gitu. Anggaplah ini belum ada. Jadi nggak bisa lagi. Oke, jadi pas kita sudah tahu ini break falling wedge, kemudian ini nge-breakout falling wedge-nya dan juga sudah ada retest, udah retest ini ambil aja. Ambil. Jadi nggak perlu takut, SL-nya mungkin di bawah sini ada support-support kecil kayak gini kan. Nah, ini support lagi, ini support. SL lagi di bawah. Nah, ternyata pas benar asumsi kita ini jadi badan cangkul. Pas kita badan cangkul kita pilih AB sama dengan CD, ya sini sudah hit TP kan. Walaupun ternyata dia bisa sampai ke sini lagi. Cuman yang jelas ini udah jadi hit TP. Udah lumayan ini. Nah, TP maruk. Bahkan kadang-kadang ya orang juga kegocek misalkan di sini ya. Nah, dia bikin higher high. Ini kan high, ini higher high lagi di minor. Pas mundur di sini nyesel pasti. Pas lagi turun di sini pasti nyesel. Kita entry sini. Di sini udah tinggi, di sini nih nyesel. Kenapa kan nyesel? Karena berkurang profitnya kan. Biasanya orang baru TP, tahu-tahu dibawa naik lagi. Karena kita nggak ngelihat primary-nya. Makanya penting sekali kalau kita misalkan bisa narik-narik garis-garis ini, kita bisa tahu, oh misalkan masa kayak gini ya. Nih, ini kan jadi higher high nih. High low. Nah, kita asumsikan di dalam primary trend yang kuat ini, kalau dia ini AB, masa CD-nya sepanjang ini ya masih kan nggak masuk berarti yang kita tarik nih. Nah, berarti ini kita bisa asumsikan sebagai minornya lagi. Ya minor di dalam minor. Nah, ini set 1 2 balik lagi ke atas kan. Jadi ini ada minor. Di dalam tren itu tuh pasti ada riak-riak kayak gini. Nah, mungkin kayak gitulah penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Dwi. Bang Pandai, Mas Dwi ini.
Bang Dwi. Oke nih, terakhir kali ya, pertanyaan terakhir ini. Soalnya nggak ada yang nanya-nanya lagi. Nih Boleh, ada boleh. nih. Penggunaan ini. Kenapa Bang Bor nih? Ada yang nanya nih, ada yang nanya buat Ya. Bang Dwi. Bang Dwi, cara bedain bullish butterfly sama dotep apa sih? Soalnya kan mirip-mirip tuh. Ada yang nanya Bang. Mana Bang Dwi ya? Halo. Ya, ya. Halo. Kalau misalkan chart pattern ya, mau dia double top atau ke bullish butterfly, nah itu tuh sebenarnya kan yang saya bilang tadi history repeat itself itu kan chart yang memang pattern yang memang kita asumsikan bakal ke arah sana. Cuman pernah nggak kalian ngelihat pattern itu belum tentu valid sampai ujung. Jadi ketika udah ini ternyata reject. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan lain kayak misalkan ada support kuat, ada resistance kuat yang bakal bisa menyerok kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi banyak pertimbangan chart pattern itu. Kalau misalkan mau dobot atau apa, nah kayak gini ya. Ini kan kalau 1 jam kecilnya kan ini double bottom kan? Double top kan ini kan? 1, 2 misalkan kan? Nah, jadi Mana chart nih? kok saya nggak share, sorry. Mana tadi? Share lagi ya. Nah, ini kan double top nih. Mau jadi intinya gini, mau chart pattern apapun, kita mesti pikir juga asumsi yang lain, misalkan support resistennya bisa. Jadi jangan sampai kita nggak objektif lagi, misalnya pokoknya kita tahu nih ini HNS, pokoknya kayak Alis kemarin, ini mau ngarah ke HNS nih udahlah target sampai ke bawah, tahu-tahu di bawah naik lagi. Jadi pattern itu juga bukan acuan, nggak ada satu indikator atau satu pattern pun yang akan memastikan pergerakan harga itu. Jadi kita mesti lihat-lihat juga faktor-faktor lainnya kayak gitu. Misalkan sering lah sih pasti makanya kalau nggak gitu nggak ada yang namanya false break kan. Ya karena kita nggak pernah tahu market kayak gimana. Yang penting itu cuma alat bantu kita untuk melihat ini ada pattern rising wedge nih. Kita asumsikan targetnya segini tapi market kita nggak ada yang tahu, ya udah kita antisipasi, carilah support-support terdekat untuk kita TP sebagian kayak gitu-gitu. Jadi nggak semua chart pattern itu bakal menuhin targetnya menurutku ya, karena ada faktor-faktor lain. Makanya ada banyak banget indikator kan. Nggak cuma satu indikator tuh ada ratusan kali, atau orang-orang pakai cara macam-macam, ada yang pakai kayak Panda pakai awan Kinton, ada yang pakai EMA, ada yang pakai apalagi tuh banyak kan. Nah itu kan salah satu alat bantu kita. Cuman ya itu, jadi mau pattern apapun kita mesti objektif ngelihat arah pergerakannya itu di candle per candlenya. Kelihatan aja, misalkan di sini ada support. Nah lihat ya, ini kan support nih, candle 1 candle, dia ada rejection lagi di sini. Tahu-tahu ternyata masih turun lagi. Di sini kan ada support lagi nih, dia reject lagi. Ini kan yang kecil-kecil mesti ini. Mungkin kalau mau belajar support resisten yang sampai detail banyak banget. Bisa jadi dia kebentur sama EMA, ya kan, moving average kayak gitu-gitu. Nah ini kan support, sedangkan ini support, di sini dia ada reject naik hijau, kita expect-nya dia bakal mantul ke atas nih, ternyata di sini ada resisten, reject lagi ke bawah. Makanya dia candle ini kan price action yang asli, maksudnya orang yang lagi beradu nih. Orang ini mau naik karena ada resisten, tahu-tahu sini kebentur lagi, ada support, di sini kebentur lagi resisten kayak gitu. Jadi pattern itu boleh kita pakai sebagai target price-nya boleh, cuman usahakan kita TP bertahap berdasarkan support resisten kayak gitu untuk mengamankan profit. Jadi jangan sampai kita punya psikologi, aduh udah kita TP setengah nih misalkan, jadi berkurang kan marginnya, tahu-tahu naik lagi. Nah itu nggak boleh ada psikologi kayak gitu, maka disitulah kita bakal greedy kayak gitu, nggak mensyukuri profit. Ujung-ujungnya kalau kita mau greedy, kita mau targetnya sampai pokoknya maunya butterfly nih, atau maunya HNS, pokoknya harus sampai bawah. Tahu-tahu pas kegocek dibawa lagi ke naik, kita nggak ada TP sama sekali, balik lagi ke entry, dan sakit kan. Apalagi kadang-kadang bukan entry nih, pas di entry kita masih yakin, tahu-tahu dibawa sampai minus, pas di minus baru kita close. Itu pasti sering kejadian gitu. Oke, cukup. Sama ini, Bang Borne cukup?
Siapa tadi yang pertanyaannya tadi cukup nggak? Cukup. Kalau nggak cukup nanti aku tambahin. Aku banget itu. Oke, dari ada Arianto Sotoy. Kalau nentuin titik 1,0 buat narik Fibo ke atas, patokannya apa, Bang? Bang Dwi? Kalau Fibo itu, makanya tadi saya ajarin kenapa saya ajarin di awal tuh swing. Fibo itu ditariknya kan dari turning point. Jadi kan itu kan kayak pivot atau Fibonacci itu dari low ke Support. high atau high ke low, ya support dan resisten. Jadi ya dari ujung-ujung yang saya bilang atap tadi, atap rumah atau atap kebalik itu tariknya. Makanya kita mesti bisa dulu tarik yang tadi kan garis-garis tadi baru bisa kita tahu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Usahain kita pahami dulu swingnya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu swing high, swing low itu basic. Kita harus mesti tahu. Oke, cukup. Ini terakhir nih kayaknya, terakhir Bang. Kalau week masih kehitung hiker HH-nya, HHL lu gimana, udah 2 jam nggak kerasa udah hitung Bang, pandai intermezzo di awal. Kalau week masih kehitung HH sampai HL enggak? Sampai HL enggak? Kalau week masih kehitung HH sampai HL enggak? Iya, ngerti. Kalau week sebenarnya ada beda aliran juga sih. Ada orang yang kalau misalkan line chart kan dia makainya apa namanya? Closing ya, patokan di closing. Sejajar gitu loh. Ya biasanya gini. Jadi kita mesti objektif juga ngelihat market ini turunnya beneran turun atau kadang kita ketemu namanya anomali ya. Anomali itu kita nggak bisa lawan. Jadi cuman nge-week tahu-tahu balik lagi ke atas. Ya kayak misalkan CZ mau maling atau apa kayak gitu-gitu tuh suka mengganggu analisa kita sebagai technical analysis. Jadi usahain kita lihat dulu nih week ini beneran swing atau cuman sebagai anomali. Nah itu nanti kalau misalkan berdasarkan pengalaman kita bisa tahu lah bahwa oh ini anomali, oh ini beneran Input swing. liquid doang berarti ya? Iya itu kan sering. Nah itu tuh sifat manusia kan ya nggak masalah karena mereka market maker ya mereka mau bikin orang liquid bisa jadi kayak gitu. Jadinya mengganggu chart kita juga. Itulah yang kenapa wah ini chart ini jadi jelek nih. Sering kalau kayak gitu. Kalau banyak anomali apalagi di gold ya. Gold itu kan banyak anomali tuh. Gold itu chartnya itu kalau orang yang nggak pengalaman pasti susah bacanya karena banyak anomali. Jadi kita nggak objektif lagi narik swingnya. Kayak gitu. Makanya cari koin atau market yang enak gitu. Jangan maksain di market yang susah. Misalkan air lagi banyak ombak, lagi keruh, kita mau berenang di situ lagi apa susah kan? Kayak gitu. Oke. Nih dari Kang Encel nih. Kalau TA jebol, cara mengetahui bahwa jebolnya valid apa tuh? TA jebol maksudnya apa tuh? Kalau TA jebol, cara mengetahui bahwa jebolnya valid apa tuh? Resistnya maksudnya kali. Resist supportnya jebol. Masih valid apa enggak gitu? Kayak gitu. Ya otomatis sudah enggak valid lagi kalau misalkan TA jebol. Bukan begitu nggak sih? Iya, itu maksudnya apa pertanyaannya? Cara mengetahui jebolnya valid apa tuh? Enggak, maksudnya trend line-nya jebol. Oh. Ini kalau trend line jebol, tadi bilang kan dia jebol support nih. Ngejebol low-nya. Low yang terakhir dia jebol, terus pas trend line-nya jebol, kemudian dia naik lagi nih. Pasti kan saya bilang tadi setelah dia jebol itu kita tunggu secondary reaction-nya. Nah, kalau secondary reaction-nya ternyata dia balik lagi ya berarti valid. Fake breakout. Ternyata dia balik lagi ke atas. Nah, itu namanya false breakout. Jadi trend line sekalipun itu bukan patokan ya. Jadi pernah kan sering kelihatan trend line itu dijebol tahu-tahu balik lagi, ya kan? Sering kan kayak gitu. Jadi itu tuh nggak ada yang pasti di ilmu analisa itu nggak ada yang pasti. Makanya kita melihat harus cepet-cepet ambil action untuk melihat realnya. Misalkan apa ya? Kalau misalkan kita mantau chart nih, ya kan lebih enak kalau misalkan kita mantau chart, kemudian kita lihat pergerakan harganya tuh, tahu-tahu ada reversal nih, kita sudah ambil long, tahu-tahu dia long naik nggak bisa bikin higher high, dia ngejebol, dia nurun lagi ke bawah dengan cepat. Nah kalau kita aktif di depan PC itu pasti kita langsung, kalau yang jago ya, dia langsung ambil decision saat itu close long CL, kemudian dia balik ke short.
Itu namanya strategi stop and reverse. Jadi ketika dari long dia tuker jadi short. Nah, jadi kerugian dia CL di long kemarin yang tadi dia ubah jadi short. Nah, di short itu ketika dia valid dia untung kayak gitu. Ya, itu skill-skill trader lah macam-macam. Haus Mas Dwi. Bang Dwi haus. Lumayan. Oh, lumayan. Karena pertanyaannya udah nggak ada lagi dan kita udah 2 jam ya. Belajarnya cukup apa nih? Cukup singkat ya. Untuk 2 jam. Gue rasa tadi 2 jam bakalan lama, tapi ini berasa kayak ya sebentar aja. Bukan begitu Bang Borne? Iya Bang, cepet banget. Daging. Makasih Bang Dwi. Oke, mungkin sampai subuh ini udah mau ini nih. Udah mau berbusa-busa nih mulut katanya Bang Dwi nih. Dia butuh minum dulu Bang Dwi, minum dulu. Kalau misalkan kurang minumannya Bang Borne ya. tenang. Laku. Teks konsumsi gua, Jo. Tenang Jo. Bang Panda yang biasanya nge-share Saweria biasanya dia di grup ya. Tapi big thanks ya buat langsung sepi biasanya. Biasanya langsung sepi ya. Iya seperti biasanya sih. Langsung Saweria. Oke, terima kasih Bang Dwi, terima kasih banyak banget buat Bang Borne, buat semuanya juga ya yang di sini, Bang Nur, Bang Panda ya, yang udah selalu share Sawerianya. Foto dulu. Ya mungkin foto-foto dulu ya. Tambahan dulu dikit apa namanya, kalau buat ilmu copet-copet lu harus nentuin di mana supportnya, di mana resistennya. Lu harus kayak bikin support dulu atau resisten. Jadi kalau misalnya mungkin next sama Bang Dwi diajarin SND sama SNR. Jadi biar lebih enak. Mungkin next kalau ada misalnya adminnya kagak males ya. Iya, kalau nggak sibuk juga ya, kalau nggak lagi diputusin juga sama bini atau nggak dikasih jatah sama bini juga gitu ya. Bukan begitu Bang Panda? Ya, biasanya kalau udah habis dikasih jatah gitu langsung semangat gitu ya, apa langsung lemes-lemes gitu? Nggak boleh gitu. Soalnya kemarin juga, yang salah japri hati-hati tuh Bang Dwi ngomel-ngomel. Takutnya dikasih jatah sama bini. Ya begitu, makanya harus lancar terus ya keuangan gitu ya, ngasih. Semoga cuan aja lah buat kita semua ya. Sebenarnya juga kalau misalnya dikit lagi tambahan, kalau misalnya ada admin manapun yang ngasih sinyal di grup kita, kalau misalnya disuruh HK, marginnya itu jangan lu pada full margin. Misalnya kayak lu biasa sekali entry $10 nih, disuruh HK sama admin, lu malah langsung full margin $10, jangan. Lebih baik kayak margin 35% dulu untuk jadi kayak market nih. Cicil. Nah, betul. Jadi kalau misalnya turun lu masih ada sisa margin kayak ya taruhlah $6, $7 untuk lu averaging di bawah. Giliran udah full margin, naik ke atas kan jadi lebih enak daripada lu HK full margin ke share ke bawah dulu lu nyesel. Jadi takutnya di bawah minus kan nggak enak ya. Kan maunya cuan mulu. Makanya sistem averaging aja. Kalau misalnya emang itu disuruh HK udah breakout terus udah retest dan tinggal melanjuti kenaikan, enggak false breakout, itu malah bagus. Lebih baik lu punya barang sedikit daripada nggak sama sekali. Nah, kadang-kadang kan juga gue ngasih entryan kayak misalnya angka doang, ada reach, ada save. Lu lebih baik ya kayak gitu. Marginnya lu sebar. Lu sebar biar lebih enak. Maksudnya gini, misalnya reach nih kejemput, save enggak, lu antrinya di save entry kagak kejemput. Yang lain yang misalnya antri di save di risk entry kejemput serwe, lu nyesel. Wah anjir, gue kagak dapet. Yang lain bisa cuan. Tapi kan kita kan nggak tahu mereka margin berapa. Yang penting punya barang dulu. Yang penting cuan tipis nggak masalah daripada kejemput full margin tapi di bawah minus gede. Nanti yang giliran yang bawah kejemput, yang atas kejemput juga kan bingung. Maksudnya biar nggak terlalu minus gede. Itu sih kalau misalnya buat ada sinyal dari admin manapun. Nanti kena SL, nanti marah-marah nangis. Kena SL marah-marah, kena TP diam, link Saweria muncul.
Canda guys. Canda. Ayo. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Materinya udah habis ya teman-teman ya. Mau nanya dong. Iya Kak, boleh Kak. Yuk. Aku masih belum punya pacar kok. Gak apa-apa, nanya aja. Jo. Oh, salah ya? Salah. Nggak nanyain status anjir. Oh iya, salah ya. Oh iya. Iya, silakan Kak, silakan. Penerapan atau pengamalan dari MA sama EMA. Udah jangan dijawab dah dia, sumpah. Sumpah, jangan dijawab. Sumpah. Ada murid tanya tuh dijawab lo, kok kamu gitu sih? Pertanyaannya sudah ada Apa? jawaban sama diri sendiri gitu. Enggak. Nggak ada ya, kalau aku tahu mana aku tanya. Oh iya benar. Ih, Ya, lalu ayo silakan. banget. Aku Ayo, tuh nggak silakan. paham Mungkin gini aja. Apa namanya? Untuk materi indikator dan yang lebih jauh lagi bisa kita ngerencanain, biar admin ngerencanain buat kedepannya kita rutinin deh, apa namanya, adain kelas-kelas kayak gini biar kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan itu kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Iya. Sama jadwal saweriannya juga jangan lupa. Bang Panda ya. Kan ente udah dapat jadwal tuh. Jadwal ngeser-ngesernya. Nanti ST-nya kurang loh. Benar. Iya. Berarti Bentar, asik banget nih, love you katanya. Ya homo itu CS ya. Ya, Jo, Pada mau nanya dong. Ayo, ada 7 Bang, lagi. seminggu 10 kali rutin kelasnya. Mau tanya dong. Iya, silakan. Ini gua duluan apa yang tadi barusan? Ya udah, duluan aja Bang. Duluan aja. Enggak tanya Sebut sih. namanya cuman boleh. Disebut namanya. Saya Satria Sidik Prigodani dari Gugus Semeru. Oke. Nggak mau tanya opini aja sih. Nah, ini yang mengganjal di pikiran saya sebagai trader yang sangat baru. Kenapa kalau dilihat dari dari instrumen investasi lain ya, maksudnya kayak saham dan lain-lain, kan kayak di saham dan aset lain tuh nggak punya seperti bapak lah istilahnya. Ketika bapaknya turun ya tetap aja naik gitu kan instrumen lainnya. Cuman kalau di kripto kenapa kalau Bitcoin turun, kenapa semuanya itu masih ikut turun gitu? Meskipun chartnya naik dan itu masih mengganjal di saya. Kenapa kok kalau BTC turun semua koin ikut turun? Kebanyakan sih. Jadi, nih gue ringkas lagi. Jadi intinya kenapa di cryptocurrency itu lebih cenderung ngikut kayak ibunya itu di Bitcoin. Jadi setiap Bitcoin naik, ya yang lain setway, yang Bitcoin turun semua turun. Ayo, admin yang ada mau jawab. Karena udah sih dajal Bang. Sebenarnya kan ada apa ya? Ada rumusnya tuh. BTCD altcoin. Di saat BTC dominance naik, altcoin cenderung sideways atau bisa turun. Ya hafalin aja di rumus itunya, nanti di share lagi deh rumus BTC-nya. Bang Ustaz. Ya kalau rumus itu udah tahu sih, udah clear. Cuman kayak meskipun gitu kan kita tetap harus berpatokan dengan BTC gitu kan, kalau semua gambar-gambar pattern di koin naik atau bisa down atau enggak, kayak gitu sih. Jadi ya, mungkin instrumennya sekecil itu. Bitcoin ini kali apa namanya? Jadi induk pertama kali cryptocurrency yang lahir, jadi ya orang-orang terpaku di sana. Sebenarnya itu karena panic selling sih. Bitcoin turun, semua koin turun karena panic selling. Sebenarnya kalau di saat orang itu kagak jual, itu nggak bakal gerak koin. Kalau misal malah makin beli, kayak kemarin tuh, BTC turun, SFP ngepang kencang. BTC naik, SFP makin kencang. Ya karena adanya transaksi jual beli, intinya begitu.
di saat transaksi jual beli itu masih berjalan, ya pasti bakal ngikutin. Apalagi kalau BTC turun, yang pemegang koin itu panik, dijual juga karena ibarat kata kan dia udah terdoktrin nih. BTC itu jadi mother of currency-nya. Jadi di saat Bitcoin turun, itu yang lain kayak wah panik nih, gue takut nyangkut, yang baru beli malah ngejual, ya itu yang bikin ngedam koin lain. Menurut gue gitu ya. Boleh nambahin nggak? Boleh Bang. Jadi gini, kalau di instrumen saham itu kan market movernya itu kan saham-saham blue chip. Saham juga ada market movernya. Jadi saham-saham yang kecil-kecil itu ngikutin saham-saham yang gede-gedenya itu. Itu yang biasa kita bilang blue chip. Kalau di kripto, ya market movernya BTC itu. Jadi BTC mau kemana, yang lain cenderung ngikut. Dan market altcoin yang sebenarnya itu ada di pair BTC. Jadi kayak XRP BTC, kemudian XLM BTC, ETH BTC. Jadi ya otomatis kalau BTC-nya bergerak, ya pair lain, altcoin lain ya cenderung bakal ngikutin harganya karena penyesuaian kan antara pair BTC sama pair fiat. Itulah kenapa altcoin kalau BTC-nya ibaratnya kalau maknya buka kemben ya anaknya telanjang lari-larian bugil putar kacir kan, kayak gitu ibaratnya, kayak gitu maksudnya. Kenapa kalau BTC-nya drop, altcoin-nya dropnya lebih dalam karena penyesuaian fiat itu loh, penyesuaian pair fiat itu. Kemudian juga dari money flow kalau BTC dominance-nya naik, otomatis uang pada larinya ke BTC semua. Itulah yang kenapa altcoin-nya itu bakal ngedrop lebih dalam karena di samping nggak ada money flow, kurangnya volume, dan terjadinya panic selling. Nah, itulah di situ kenapa alt berdarah-darah kalau BTC turun, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup jelas? Mantap sekali Bang Nuts, Bang Angga. Yuk, udah nih ya? Udah belum?